Penampakannya tuh benar-benar menggugah selera, rasanya tidak bisa dibohongin lagi ya, enak banget, penuh dengan rempah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uni di channel Dapur Minang. Apa kabar semuanya, sahabat Dapur Minang? Uni doakan semuanya sehat-sehat selalu dan dimudahkan semua urusan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Dapur Minang, di pertemuan kali ini Uni akan berbagi resep atau tutorial cara menggulai kambing ya. Cara menggulai kambing yang tidak amis, tidak bau perengus, dan empuk, tidak alot ya, dan juga enak pokoknya. Yuk teman-teman yang mau tahu cara membuat gulai kambing, yang tahu resepnya dan langkah-langkah membuatnya, ikutin videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Kalau di skip nanti ilmunya cuma dapat setengah-setengah aja. Oke, tidak berlama-lama lagi, ini Uni udah siapkan ya daging kambingnya, udah Uni potong-potong. Nah, ini Uni sengaja potongnya kecil-kecil ya, biar cepat empuknya, biar cepat matangnya ya. Ini juga ada hatinya, karena Uni suka, Uni masukin aja ya. Nah, ini daging kambingnya kira-kira 1 kilo ya, kurang lebih. Nah, bumbu-bumbu yang kita butuhkan, pertama dari bumbu kering ya. Nah, Uni udah siapkan bumbu keringnya. Ini ada lada sebanyak 1 sendok makan, ketumbar 1 sendok makan, 4 buah cengkeh, terus 2 buah kayu manis tapi setengah-setengah jari ya, setengah-tengah ruas jari. Terus ini ada asam kandis, ini ada bunga lawang atau peka ya. Kalau ini namanya kapulaga. Terus ini ada adas manis, dan ini juga ada jintan. Ini masing-masing setengah sendok teh ya. Yang putih ini namanya lada manis, dan yang hitam ini namanya jintan. Nah, ini ada biji pala. Kalau kita masak daging ini harus ya, karena ini buat penghilang amisnya ya. Gulai kita juga wangi, enak ya. Uni pakai setengah biji pala ukuran sedang lah ya. Dan ini 3 buah kemiri. Nanti semua ini akan kita sangrai ya, kecuali kayu manis, asam kandis, dan juga bunga lawang ini ya, bersama, dan juga kapulaga ini ya. Ini tidak akan kita sangrai ya, tidak akan kita haluskan, nanti kita ceburin aja ke dalam. Nah, semua ini sebelum kita haluskan disangrai dulu ya, biar aromanya rempah ini keluar lebih wangi ya. Oke teman-teman, ini bagian bumbu kering ya. Nah, kalau untuk bumbu basahnya, Uni udah siapkan cabai ya. Uni udah beli cabai giling aja di pasar, yaitu cabai keriting nih, 1 on ya teman-teman. Ini daripada nanti kita lupa apa namanya, yang asam kandis, bunga lawang bersama kapulaga tadi kita masukin ke sini aja ya, soalnya nanti akan kita masukin bersama cabai ya, nanti lupa ya. Nah, kita masuk ke sini aja. Dan bumbu yang akan kita haluskan juga ya, ini ada bawang merah, kira-kira nih tadi 10 siung lebih ya. Terus 5 siung bawang putih, ada jahe 1 ruas jari, lengkuasnya 2 ruas jari, dan kunyitnya setengah ruas jari aja. Ini ada daun jeruk 3 lembar, terus ada daun salam 3 lembar juga, 2 batang serai, ini Uni potong 2 ya, 2 batang serai.
Terus ini ada daun kunyit. Nah, daun kunyit sama daun jeruk ini nanti akan Uni potong-potong halus ya, supaya gulainya itu bau daun kunyitnya itu berasa ya sama daun jeruknya itu. Jadi bau amis kambing itu akan terkalahkan ya, dan akan hilang sama daun-daunan dan rempah-rempah ini ya. Nah, untuk kelapanya tadi Uni beli kelapanya 1,5 buah kelapa ukuran sedang ya. 1,5 buah kelapa ukuran sedang Uni udah jadikan santan. Kira-kira ini 1,5 liter air ya. Ini 1 liter, ini setengah liter. Jadi semuanya 1,5 liter ya. Dan tadi kelapa yang 1,5 itu, 1,5 buah itu Uni ambil sedikit. Ini gunanya buat sama Uni kita akan bikin nanti kelapa gonseng ya, kelapa gonseng atau apalah namanya itu ya. Ya, kelapa tonseng gitu, kelapa yang disangrai nanti akan kita giling atau kita haluskan ya. Nah, kegunaan kelapa sangrai ini supaya nanti gulai kita makin mantap ya, makin enak, wanginya keluar, harum gitu ya, dan kambingnya itu tidak akan tercium sama sekali amisnya. Nah, nanti sebelum kambing ini kita gulai ya, akan kita rebus dulu ya. Nanti kita rebus kambing ini, daging kambing ini kira-kira 20 menit ya, dihitung dari airnya sudah mulai mendidih. Nah, nanti air rebusannya itu akan kita buang. Ini fungsinya supaya daging kita itu nanti tidak berbau amis ya. Nah, itu ya, nanti diikutin aja langkah-langkahnya biar paham ya. Nah, ini adalah daun-daunan sama jahe dan juga sedikit bunga lawang ya atau peka, terus daun salam, daun jeruk, dan satu batang serai. Nanti ini untuk merebus dagingnya sebelum kita gulai ya. Oke teman-teman, jangan lupa ikutin videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Nah, oke semuanya, langkah yang pertama kita akan rebus dagingnya ini ya. Nah, tujuan kita untuk merebus kambing ini kurang lebih 20 menit dari air mendidih ini ya, adalah tujuannya untuk menghilangkan amis pada kambing ini ya, pada daging kambing ini. Jadi akan kita rebus mulai dari air mendidih ini 20 menit aja sampai darah-darah dalam daging kambing ini keluar ya. Sekarang kita langsung masukin aja daun-daunannya, serai, jahe, dan daun salam sama daun jeruk tadi. Kita masukin ke dalam. Terus juga kita masukin aja daging kambingnya ini ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tunggu 20 menit ya teman-teman, sampai keluar busa itu atau darah-darahnya ke atas gitu ya, pokoknya sampai daging ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini ya, udah mulai bergejolak begini, ini udah aja ya teman-teman. Ini Uni akan matikan kompornya. Lalu daging kambing kita ini akan kita ambil ya, kita angkat. Nah, begini. Kita sisihkan ke sini ya. Tuh. Kita angkat aja semuanya. Nah, ini udah selesai Uni angkat semua ya, Uni pindahkan ke sini. Nah,
setelah ini daging ini akan kita cuci ya. Kita akan cuci sampai bersih ya. Ini belum matang, belum empuk dagingnya ya, karena Uni tadi kurang lebih 10 menit lah kayaknya ya, nggak sampai 20 menit. Nah tadi Uni lupa bilang ya, sebelum daging ini tadi Uni rebus itu belum Uni cuci ya. Jadi emang sengaja kata ayah Uni nih ngajarin ya dulunya, kalau gulai kambing itu jangan dicuci dulu, langsung aja kita rebus ke dalam air panas yang mendidih tadi. Lalu setelah itu baru kita cuci ya. Itu fungsinya untuk menghilangkan amis dagingnya, dan juga tidak keras nanti ketika digulai, tidak alot gitu ya, jadi cepat empuk gitu ya. Langkah selanjutnya kita akan bikin kelapa gonsengnya ya teman-teman. Saya akan gonseng dulu kelapa ini atau direndang dulu kelapa ini ya. Kita akan rendang dulu kelapa ini sampai benar-benar kuning kecoklatan ya. Nah, kita akan rendang kelapa ini atau gonseng kelapa ini sampai dia kuning kecoklatan ya. Kita langsung aja hidupin apinya. Kita gonseng dulu sampai dia kering kuning kecoklatan. Oke semuanya, ini kelapa gonsengnya udah mulai kering ya. Nih, sebentar lagi lah ya, kita aduk-aduk sebentar lagi. Udah mulai kecoklatan. Nanti kalau udah kecoklatan kita angkat ya. Maaf ya, tempatnya saya salin ke penggorengan, ke wajan begini, karena tadi teflonnya terlalu kecil jadi susah untuk membolak-baliknya. Jadi karena teflonnya kecil, saya pindahkan ke wajan ini aja, jadi kita gampang membolak-baliknya ya, tidak susah membolak-baliknya. Nah, ini baunya wangi banget ya teman-teman. Ini namanya proses pembuatan kelapa gonseng ya. Emang ya, perjuangan untuk memasak enak itu tidak gampang teman-teman, benar-benar usaha. Ada sih orang yang menjual kelapa gonseng yang jadi, tapi saya pengennya yang bikinan sendiri aja ya. Nah ini udah ya teman-teman, ini udah aja, langsung aja kita angkat ya. Nih, dan kita tunggu dingin ya, kita sisihkan dulu, nanti akan kita haluskan pakai blender aja ya. Oke semuanya, sebelum bumbu kering ini kita haluskan, kita sangrai dulu ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kita sangrai dulu untuk mengeluarkan aromanya ya, supaya tambah wangi ya. Ini kemiri, lada, ketumbar, buah pala, adas, dan juga jintan tadi ya. Nah sekarang selanjutnya saya akan haluskan bumbu yang udah digonseng tadi ya. Ini dia. Uni haluskannya menggunakan ulakan ya. Nah ini dia daging yang udah kita rebus tadi ya. Udah kita rebus kurang lebih 10 menit mulai dari airnya mendidih atau bergejolak tadi ya. Nah ini penampakannya, dagingnya, daging kambing kita ini udah Uni cuci bersih ya. Udah Uni cuci sampai benar-benar bersih. Dagingnya tuh benar-benar tidak kecium amis sama sekali. Bau amisnya itu benar-benar hilang. Terus ini juga empuk ya, nggak keras gitu kayaknya, padahal baru direbus 10 menit ya, tapi tidak alot kayaknya ini. Empuk, mungkin kambingnya juga masih kambing muda ya, jadi dagingnya ini empuk, tidak alot begitu ya. Kita blender dulu. Nah
langkah selanjutnya kita akan haluskan ya kelapa gonseng kita ini. Saya akan menghaluskannya supaya cepat dan menghemat waktu dengan blender juga ya. Ini nggak apa-apa blender habis menghaluskan bumbu tadi. Ini tangan saya udah dicuci bersih ya teman-teman, jadi higienis. Nah, sebelum kita blender kelapa gonseng kita ini ya teman-teman, ini sebelum kita blender kita kasih minyak dulu ya. Kita kasih minyak secukupnya, jadi kita blendernya dengan minyak ya. Ini sedikit aja sampai minyak dari kelapa itu keluar ya. Nah, inilah proses membuat kelapa tongseng. Saatnya sekarang kita blender ya. Kita tutup blendernya. Oke semuanya, langkah selanjutnya kita akan langsung aja ya menumis bumbunya. Kita kasih minyak secukupnya ya. Kita tunggu minyaknya panas. Nanti kita akan tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya pakai blender. Nah, ini minyaknya udah panas. Langsung aja ya kita tumis bumbunya. Kita tumis sampai berbau wangi ya. Kalian kita masukin daun-daunannya, jahe, lengkuas, nih sama cabenya sekalian. Kita tumis sampai bumbu ini berbau harum. Nah, ini bumbunya udah tercium harum ya, udah wangi. Langsung aja kita tuh masukin daging kambing kita ya. Kita aduk sama bumbunya biar meresap ya. Nah, ini daun kunyit yang udah Uni iris halus ya teman-teman. Ini daun jeruknya, ini daun kunyitnya kita langsung masukin ya ke dalam semuanya. Oke, ini sepertinya bumbunya udah meresap ya. Langsung aja kita masukin santannya. Kita mulai dari santan encer dulu ya. Kita masukin santan encernya 1 liter tadi semuanya. Seperti biasa, kalau santannya udah masuk, kita aduk-aduk terus ya, supaya santannya tidak pecah ya. Kalau santannya udah pecah, penampilannya tidak menarik dan rasanya juga tidak enak. Oke teman-teman, ikutin sampai selesai. Nah, oke semuanya, sekarang gulanya udah mendidih ya. Setelah santan encer kita masukin tadi, ini udah mendidih. Sekarang kita masukin aja ini apa namanya, kelapa gonseng yang udah Uni blender tadi ya. Ini kelapa gonseng Uni emang sengaja kurang hitam ya. Emang tadi dimasaknya tidak terlalu hitam karena ini bukan buat rendang, cuman buat gulai kambing aja. Jadi Uni untuk kelapa gonsengnya warnanya cukup segini aja, nggak terlalu hitam, tapi ini wanginya enak banget. Uni masukin kira-kira 3 sendok aja ya. Ini kita masak sampai dagingnya empuk ya. Kalau daging udah empuk baru kita masukin santan kentalnya. Kita tunggu sampai daging empuk dulu. Nah, sekarang dagingnya udah mulai agak empuk ya, kuahnya pun udah mulai menyusut. Sekarang saatnya kita masukin aja santan kentalnya ya. Ini santan kentalnya kita masukin aja semuanya. Saya akan tambahkan bumbu ini ya teman-teman, pemasak kambing ya. Saya akan kasih cukupnya aja, kira-kira sendok makan aja ya. Ini buat biar tambah enak
tambah wangi baunya ya. Nah, ini kita aduk sampai matang. Oke semuanya, sekarang gulai kambing kita udah matang ya. Nah, ini penampakannya tuh benar-benar menggugah selera. Rasanya tidak bisa dibohongin lagi ya, enak banget, penuh dengan rempah. Nah, soal kuahnya emang saya sukanya kalio begini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak suka kalio begini, nanti sebelum kental kuahnya boleh diangkat ya. Nah, ini dagingnya udah empuk, rasanya udah pas, enak banget pokoknya dimakan nasi panas. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, yuk dicobain resepnya di rumah masing-masing ya. Semoga berhasil. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.